أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tadhakkaru qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, marilah kita selaku hamba Allah tiada henti-hentinya kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita semua yakin bahwa kita tercipta di permukaan bumi ini sebagai manusia, makhluk yang paling indah bentuk
penciptaannya semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diciptakan, maka seluruh apa yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya itu merupakan karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita gratis. Udara yang kita hirup gratis, air yang kita minum gratis. Pakaian yang kita pakai ini awalnya sebenarnya gratis. Hanya perusahaan yang mengelola merekayasa sehingga menjadi pakaian yang siap pakai seperti ini, akhirnya kita berbayar. Tapi bahan bakunya itu gratis, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Oleh karena itu kaum muslim berbahagia, maka patutlah kita untuk senantiasa menyadari itu semua, bahwa kita adalah hamba Allah dan seluruh apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita ini adalah nikmat Allah, untuk membuat kita sadar menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa kita hidup sesuai dengan petunjuk Allah, mulai dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita berusaha menyesuaikan kehidupan kita dengan petunjuk-petunjuk Allah yang sudah diberikan keterangan melalui wahyu, melalui Al-Quran, dan Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama yang merupakan ahli waris dari para Rasul Allah. Demikian pula hadis-hadis itu disyarah, dijelaskan lagi oleh para ulama, agar supaya ajaran Allah yang diturunkan kepada kita ini selalu update, selalu sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian kaum muslimin berbahagia, apabila kita memegang ajaran Islam, maka zaman apapun yang kita tempati hidup, tempat apapun yang kita tempati hidup, maka Islam selalu berlaku di situ. Jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian kalau kita hidup sesuai dengan petunjuk Allah, siapa yang beruntung? Tiada lain keuntungannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Dan terlebih lagi bahwa kita ini manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda mati, di mana binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati itu kalau sudah hancur, sudah mati, maka tidak ada lagi pertanyaan buat mereka, mengapa pernah melakukan kerusakan. Jadi seekor kambing yang pernah hidup misalnya, begitu banyak kerusakan yang dia perbuat, tanaman orang dimakan, kembang-kembangnya yang mahal dimakan. Tapi nanti kalau kambingnya ini mati, ini tidak ada tuntutan, karena dia kembali ke tanah. Beda dengan manusia. Kita ini hidup di permukaan bumi ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Makanya supaya
pertanggungjawabannya itu lancar kelak di kemudian hari, maka hiduplah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah sebutkan sebagai bentuk ketakwaan, di mana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekal, jangan terlena menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini, terlena karena harta benda, terlena karena jabatan, terlena karena kehormatan dan lain sebagainya, sampai lupa untuk berbuat bekal. Jangan sampai itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, wa tazawwadu, persiapkanlah bekal. Dan bekal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam mengisi kehidupan kita yang singkat di dunia ini, supaya bisa selamat kelak di akhirat. Dan indahnya apabila kita menggunakan petunjuk takwa di dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini, maka justru untuk kehidupan kita di dunia yang sementara ini juga akan ikut mendapatkan ketentraman, kedamaian. Jadi kalau orang hidup bertakwa itu tenang sekali jiwanya, tidak ada yang buat dia stres, karena ada jiwa sabar di dalam hatinya, dan dia tidak pernah kegirangan sampai berlebih-lebihan ketika ia mendapatkan nikmat, karena dia punya syukur di dalam hatinya. Kan hanya ini dua hal yang biasa membuat orang menjadi rusak dalam kehidupan ini. Yang pertama, tidak sabar. Kenapa mencuri? Ya tidak sabar, jadi miskin. Kenapa korupsi? Padahal sudah banyak uangnya, ya tidak sabar melihat uang banyak. Hanya ada korupsi kan. Yang lain tidak bersyukur. Ini sudah banyak hartanya di mana-mana, sudah pernah menduduki jabatan yang berbeda-beda, tapi mengapa masih begitu rakus untuk mengambil harta warisan dari orang tuanya, padahal ada saudaranya yang begitu miskin, tidak ada pekerjaannya yang lain kecuali menggarap sawah atau ladang yang merupakan warisan orang tuanya di kampung. Datang ngambil semua, padahal sudah banyak di hartanya, tanahnya di Makassar, masih ngambil lagi semua warisannya. Tidak ada rasa syukur, sehingga persaudaraan itu menjadi rusak disebabkan karena rasa rakus dan tamak yang ada dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, jadikanlah takwa itu sebagai sebaik-baik bekal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Berarti masih ada bekal yang baik, ya. Artinya di bawahnya takwa. Ya. Ada juga yang kurang baik. Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya ini. Kita ini mau mempersiapkan bekal apa? Jadi ada bekal yang tingkatannya rendah. Itu paling rendah di kalangan umat Islam. Bekal ini disebut dengan bekal keislaman. Orangnya disebut muslim. Yang mana itu? Mereka yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah muslim. Ustadz, belum pergi salat, ya dia sudah muslim. Tidak puasa juga, ya, pokoknya dia sudah muslim, dia sudah kelas 1 itu.
Nah, orang-orang yang baru berbekal 2 kalimat syahadat ini, yang tingkatannya baru muslim, inilah yang biasanya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Datang tunji salat Jumat, tapi begitu cepat dia keluar, karena sebelum masuk ke dalam masjid ada sandal barunya orang dilihat di luar. Jadi sebentar begitu dia keluar, nah sambar sandal barunya orang. Muslim itu, muslim. Ya, kelas 1. Jadi dia melakukan kebaikan, di samping itu juga masih melakukan kemaksiatan, kejahatan. Nah, ini apa kita mau punya bekal seperti ini? Kan tentu tidak mau. Nah, masih adakah di atasnya sebelum mencapai tingkatan takwa? Masih ada. Yaitu bekal iman. Yang di dalam Al-Quran disebut mukmin. Siapa mereka itu? Mereka yang sudah takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ke masjid bawa sandal baru mahal, kita keluar masih aman itu sandal tak, berarti alhamdulillah yang hadir tadi di masjid itu, paling tidak yang ada di sayap sana itu, yang keluar di sana tadi orang beriman itu. Karena dia sudah takut melakukan pelanggaran. Ini baru kelas 2 ini sudah mulai bagus ini. Kemudian dari segi perintah, mereka ini sudah memelihara yang wajib. Salat 5 waktu sudah terpelihara, puasa di bulan Ramadan sudah terpelihara, itu orang-orang yang sudah beriman. Jadi apa yang dilarang itu sudah ditinggalkan, kemudian apa yang wajib merupakan perintah Allah itu sudah dilaksanakan. Itu standarnya orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman ini, yang tingkatannya baru tingkatan kedua ini, masih kurang melakukan kebaikan-kebaikan tambahan yang sifatnya sunnat. Maka orang yang sudah melakukan kewajiban, meninggalkan larangan Allah, kemudian dia tambah lagi dengan amalan-amalan sunnat, salat sunnat, kemudian dalam hal harta benda bukan hanya zakat, dia sudah berinfak, sudah bersedekah, sudah memberi beasiswa, sudah menyantuni yatim piatu dan lain sebagainya, sudah mau berbagi. Maka itu orang yang sudah kelas 3 tingkatan bekalnya di sisi Allah. Itulah yang disebut dengan bekal ihsan. Sudah ihsan ini. Jadi orang yang sudah banyak kebaikan-kebaikan di luar daripada yang wajib dilakukan, maka itu disebut orang muhsin. Ya. Ini bekal yang ketiga. Dan kira-kira ini kita sudah bisa pikir-pikir diri kita ini sudah berada di posisi mana? Ya, apakah masih di posisi 1 tadi, muslim, atau sudah naik di posisi 2, atau sudah berada di posisi 3 ini, atau kadang-kadang sudah sampai posisi turun lagi ke posisi 1. Bisa juga seperti itu. Kadang-kadang sudah bagus kebaikannya, bukan hanya yang wajib dilakukan, sudah banyak yang sunat-sunat dilakukan, tetapi kadang-kadang juga masih mencuri. Itu turun lagi ke posisi 1. Nah, ternyata orang yang ihsan ini, yang melakukan kebaikan itu, masih biasa ada penyakitnya, kaum muslim berbahagia. Masih suka dia kalau orang lain memuji kebaikannya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang sudah melakukan kebaikan begitu besar, karena tidak ada orang yang puji, lantas dia sendiri yang menunjuk, oh itu sana tempat wudu, seandainya bukan uang saya 15 juta di dalam itu tidak selesai. Sudah bagus sebenarnya, 15 juta besar untuk ihsannya. Tetapi ada penyakitnya. Dia masih senang apabila kebaikannya itu disebut-sebut orang. Nah, dengan demikian masih ada tingkatannya di atas orang yang muhsin ini. Itulah yang disebut dengan bekal ikhlas, yang orang-orangnya disebut mukhlis atau mukhlisin. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu apapun yang ia lakukan dari kebaikan dalam kehidupannya ini semua sudah diserahkan kepada Allah. Dia malah beristighfar kalau ada orang lain yang memuji kebaikannya, karena dia takut jangan-jangan jiwa ikhlasnya ini terganggu
karena adanya pujian dari orang lain. Nah, itu orang ikhlas. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kalau mau lihat contoh dekatnya orang yang ikhlas itu adalah orang yang baru saja buang hajat. Bagaimana orang yang baru buang hajat? Tidak ada orang yang baru buang hajat itu yang merasa kecewa karena dia sudah membuang sate yang begitu enak yang dia makan tadi. Tidak ada. Dia sudah makan konro yang begitu enak, coto yang begitu enak, lantas dia kecewa. Sudah keluar mikodon cotoku. Tidak ada yang begitu. Keluar mikonro, tidak ada. Begitu ikhlasnya kaum muslim berbahagia. Nah, begitulah gambarannya orang yang ikhlas itu. Apapun yang ia lakukan dari kebaikannya, seberapa banyak pun infaknya dia keluarkan, dia tidak pernah mengatakan, keluar mikodong uangku 10 juta, sudah miku impakkan. Tidak ada orang begitu yang ikhlas. Ya. Jadi orang ikhlas itu adalah mereka itu sudah menyerahkan seluruh kebaikan yang dia lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas 4, belum takwa ini. Nah, yang tertinggi adalah takwa. Takwa ini adalah mereka yang sudah beriman, yang sudah muhsin, sudah ikhlas, dan mereka itu melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selalu mencari kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah. Jadi tidak hanya melihat mana yang wajib, mana yang sunnat, tetapi dia selalu berpikir bagaimana untuk melakukan kebaikan. Untuk berimpak saja dia akan selalu mencari siapa ini mahasiswa yang orang tuanya miskin, saya mau bantu itu. Nah, itu sudah orang bertakwa itu kalau begitu. Dia mencari kebaikan-kebaikan sendiri dalam kehidupannya ini demi untuk memenuhi ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang bertakwa itu akan terpelihara hubungannya dengan Allah begitu bagus, dan terpelihara hubungan silaturahminya dengan bagus. Kalau masih ada orang tetangga depan masih dibombe, tetangga samping kiri kanan masih belum diajak ngomong, tetangga belakang tidak pernah dilewati rumahnya, mengapa sudah 1 tahun tidak baku omong misalnya, itu belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka dengan demikian kaum muslim berbahagia. Orang-orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah wal qadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah, menahan emosi, dan dia memiliki jiwa pemaaf terhadap sesama. Mudah-mudahan kaum muslim berbahagia, kita semua dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini mampu mempersiapkan bekal hidup kita berupa takwa ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa sebaik-baik bekal yang dipersiapkan adalah takwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqat was sa'at. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa tadhakkaru qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu
anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma afriq alaina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal gala wal bahsya wal munkar wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma fir lana walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah